Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Habibi Dipani Datrio, salah satu mahasiswa aktif di Universitas Indonesia PGRI dengan jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stabilisasi politik pada masa Orde Baru. Ya, yang pertama kita bahas adalah kapan mulai terjadi era Orde Baru. Orde Baru muncul pada saat era kepemimpinan Presiden kedua kita, Presiden Soeharto. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era kepemimpinan Presiden pertama kita, Presiden Soeharto. Selanjutnya, pengertian stabilisasi politik. Stabilisasi politik adalah bagian dari dasar penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di suatu negara. Lalu, mengapa perlu dilakukan stabilisasi politik? Tujuannya untuk menciptakan kestabilan agar dapat terwujud ketentuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena pada masa Orde Lama sering terjadi pergolakan ideologi politik yang menyebabkan ketidakstabilan. Selain di dalam tubuh pemerintah sendiri terjadi pemberontakan yang berujung pada separatisme yang disebabkan oleh perbedaan ideologi. Panglima Besar Revolusi Indonesia, Presiden Soekarno, mencoba berbagai upaya dalam menyatukan ideologi seperti demokrasi terpimpin dan juga Nasakom untuk menyatukan nasionalisme, agama, dan komunis. Tapi usaha tersebut sia-sia. Lalu bagaimana upaya Presiden Soeharto dalam menstabilisasi politik? Yang pertama, duifungsi ABRI. ABRI merupakan suatu kesatuan sosial politik dan militer adalah bagian dari kekuatan progresif revolusioner, serta peranan sebagai alat revolusi, alat demokrasi, dan alat kekuasaan negara demi tercapainya masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila. Lalu yang kedua, menyederhanakan partai. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan negara. Karena sebelumnya banyak partai justru banyak perselisihan dan banyak persaingan antar parpol. Tidak hanya itu, di dalam parpol sendiri juga banyak perselisihan yang menyebabkan ketidakstabilan negara dan memperlambat pembangunan negara. Lalu yang ketiga adalah pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila. Jika di era sebelumnya Presiden Soekarno menciptakan ideologi seperti Nasakom dan pemerintah liberal, Presiden Soeharto menetapkan Pancasila sebagai ideologi nasionalnya. Lalu bagaimana implementasi kebijakannya? Yang pertama, duifungsi ABRI. ABRI ditempatkan di berbagai sektor pemerintahan, seperti dijadikan menteri, bupati, gubernur, camat, ataupun DPR. Di DPR sendiri, ABRI mendapat 75 kursi, yang notabene itu sudah banyak sekali. Lalu, yang kedua adalah penyederhanaan partai. Soeharto menyederhanakan partai menjadi dua, yaitu yang pertama P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, yang di dalamnya terdiri dari 4 partai, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Lalu yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang di dalamnya terdiri dari 5 partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Lalu P4. Dalam mensosialisasi P4 dibentuklah
Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang disingkat BP7. Tujuannya apa? Untuk mensosialisasi materi utama Pancasila UUD 1945 dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Ditutup dengan salah satu kutipan dari salah satu tokoh, yaitu Michael Crichton, yang berpendapat bahwa if you don't know history, then you don't know anything. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.